Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Suciati, perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Khairunisa, Novi Puspitasari, Hera Gustiana, dan Ulfa Suciati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu yang bertemakan pemecahan masalah dengan strategi pembelajaran. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Baik, selanjutnya pengertian strategi pembelajaran, yaitu pengertian strategi pembelajaran menurut Grach and Ellie pada tahun 1980, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menampilkan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Sedangkan menurut Ditch and Garay, strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pengajarannya. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Terdapat 5 macam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama terdapat strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat pembelajaran kooperatif, dan yang kelima strategi pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yaitu masalah pembelajaran di sekolah dasar selama masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pendidik. Pada pembelajaran daring, pendidik dituntut untuk memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang efektif dan sesuai bagi peserta didik agar pembelajaran secara daring bisa berjalan dengan lancar. Pendidik juga harus bisa menguasai teknologi agar mereka bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Misalnya, untuk membuat media pembelajaran yang menarik seperti membuat video pembelajaran animasi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik. Kemandirian belajar siswa di rumah tidak hanya dapat sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Siswa harus memahami materi yang disajikan, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan guru, termasuk juga melaporkannya. Dalam memahami materi dan mengerjakan tugas tersebut, tentu proses aktivitas belajar siswa tidak semulus dan semudah yang dibayangkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, orang tua. Yaitu kendala-kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 adalah kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, kesulitan orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak, tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak karena harus bekerja. Selanjutnya yaitu solusi pemecahan masalah dengan strategi pembelajaran, yaitu dari beberapa masalah pembelajaran di atas untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran online atau daring selama pandemi ini, baik kepada pendidik, siswa, maupun orang tua. Strategi yang cocok digunakan di masa pandemi yaitu strategi pembelajaran ekspositori, karena strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, dengan guru secara langsung menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Strategi pembelajaran ekspositori juga dikombinasikan dengan luring method atau metode luring, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan melihatkan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Baik, yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan, yaitu dari beberapa permasalahan yang ada selama pembelajaran daring, kami menyimpulkan strategi yang cocok yaitu strategi ekspositori atau pembelajaran secara langsung yang dikombinasikan dengan metode luring, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Dengan cara pendidik membagi beberapa siswa dalam kelompok belajar. Setelah itu, pendidik mendatangi salah satu rumah peserta didik yang sudah dibentuk kelompok. Strategi pembelajaran ekspositori ini memudahkan para siswa untuk memahami materi yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.